Ya, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mari kita akan memulai PA kita pada saat ini. Dan sebelum kita akan memulainya, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Jikalau pada kesempatan saat ini boleh kami kembali untuk belajar firman Tuhan melalui PA malam hari ini. Tuhan, tolonglah kami, kuasa Roh Kuduslah yang memberikan pengertian kepada setiap kami yang akan mendengar, bahkan membaca, merenungkan firman-Mu, dan mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami hari demi hari, sehingga boleh kami menjadi Injil yang terbuka bagi siapa saja ya Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami boleh mereka mengenal Engkau, Allah yang hidup, yang telah menebus kami, bahkan mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit di antara orang mati, naik ke surga. Dan Engkau akan berjanji, Engkau akan datang kembali. Bahkan ketika Engkau datang kembali yang kedua kali, Engkau adalah Raja di atas segala raja, Hakim yang adil. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami supaya boleh kami membuka hati kami untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama di dalam Matius pasalnya yang ke-22 kemarin, ayat 34 sampai ayatnya yang ke-46. Dan pada saat ini mari kita akan melanjutkan kembali membahas kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang 23 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Matius 23 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-22. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk
dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan demi dia yang bersemayam di atasnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di dalam pasal 22 kita melihat bagaimana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang berusaha untuk menjebak serta mencari kesalahan Tuhan kita Yesus Kristus dengan cara mengajukan berbagai macam pertanyaan yang dilontarkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun saudara, kita melihat bahwa usaha mereka untuk menjebak serta mencari kesalahannya melalui pertanyaan yang mereka ajukan sia-sia belaka. Tidak membuahkan hasil. Justru sebaliknya, mereka dibungkam dengan pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi mereka berupaya tadi untuk mencari kesalahan, bahkan menjebaknya dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Tetapi justru sebaliknya, bahwa usaha mereka itu untuk menjebak Tuhan Yesus sia-sia belaka. Tidak membuahkan hasil. Karena memang dia adalah Mesias. Dia dari surga yang turun ke dalam dunia ini. Namun saudara, sekali lagi bahwasanya justru Tuhan kita Yesus Kristus melalui pernyataan-pernyataannya, dia membungkam mereka. Dengan kata lain, kebenaran itu sendiri yang membungkam mereka. Dan akhirnya saudara, Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya kepada mereka bahwa dia adalah Mesias. Nah, minggu yang lalu hal itu kita sudah pelajari bersama-sama. Yang menyatakan bahwa Mesias datang untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Nah, secara lahiriah, silsilah Tuhan Yesus Kristus di Matius pasal pertama menunjukkan bahwa dia adalah anak Daud yang dijanjikan itu, sang Raja Israel yang akan membebaskan mereka atau membebaskan umatnya. Dan kemarin juga saya sudah menyampaikan, atau minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwasanya Mesias adalah manusia sekaligus Allah. Ia adalah keturunan Daud, dan orang Farisi tentunya mengetahui kebenaran itu. Karena
sudah ada di dalam kitab para nabi. Namun saudaraku, Mesias yang adalah anak Daud itu disebut juga sebagai juga Tuan darinya. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan hal itu, apa maksudnya ya. Bahkan dikatakan dia seorang ayah selalu lebih tinggi daripada anaknya. Bagaimana mungkin seorang anak juga adalah tuan dari ayahnya? Nah, kemarin saya sudah menyampaikan nubuat itu justru dengan jelas menunjukkan karya dan kedudukan Kristus. Mesias dikatakan duduk di sebelah kanan Allah sebagai gambaran Tritunggal yang secara esensi setara dengan dalam kemuliaan. Setara dalam kemuliaan. Jadi pernyataan-pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus di tengah-tengah mereka, bahkan melalui kebenaran yang disampaikan Kristus, bahkan Kristus sendiri menyampaikan hal itu, membungkam mereka. Sehingga saudaraku, melalui pernyataan yang dia ajukan, Tuhan Yesus berharap orang Farisi mengerti bahwa sekalipun Mesias adalah keturunan Daud, ia juga manusia. Mesias juga disebut Tuan oleh Daud, menunjukkan bahwa ia juga adalah Allah. Dari pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus yang menyatakan bahwa ia adalah Mesias, maka tidak ada seorang pun dari mereka yang berani bertanya. Dan di dalam Matius 22 ayat yang ke-46 hal itu, saudara ya. Minggu yang lalu kita sudah pelajari hal itu bersama. Tidak ada seorang pun yang berani bertanya kepada dia. Justru sebaliknya, tentunya para pengikutnya menjadi kagum kepada Kristus, kepada Mesias yang telah hadir bersama-sama dengan dia. Sekarang saudara, maka sekarang kita masuk di dalam Matius pasal 23 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan tadi di dalam Matius 23 ayat 1 yang mengatakan tadi, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang pertama ini, saudara, kita melihat bahwa Tuhan Yesus menegaskan kepada para pengikutnya bahwasanya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Kalau kita perhatikan kata ahli-ahli Taurat di sini merujuk kepada orang-orang terpelajar, yaitu para ahli kitab suci. Jadi mereka ini adalah orang-orang terpandang, terpelajar, para ahli kitab suci yang mengajarkan Taurat. Sedangkan orang-orang Farisi, yaitu orang-orang yang memperlakukan agama mereka dengan serius dan berupaya sangat keras untuk melaksanakan tanggung jawabnya di hadapan Allah. Nah, saudara, kedua golongan ini dikatakan oleh Alkitab bahwa mereka telah menduduki kursi Musa, yang berarti bahwa mereka itu secara otoritatif mengajar di dalam tradisi Musa, yang tentunya menurut pandangan mereka, menurut versi mereka. Mereka berupaya untuk menjelaskan kepada orang-orang yang belum memahami tentang yang dikatakan oleh Musa, sehingga orang-orang itu dapat mempraktekkan perintah Musa. Dan ajaran para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tadi dianggap otoritatif, legal. Karena yang mereka sampaikan firman Allah.
Karena yang mereka ajarkan adalah mengenai perintah Musa, maka mereka harus didengarkan dan diperhatikan. Nah, saudara, kita melihat kritik tajam Tuhan Yesus Kristus bukan ditunjukkan pada jabatan atau peran pemimpin agama Yahudi, bukan ya. Tetapi kepada pelaku-pelaku jabatan tersebut. Yaitu mereka adalah oknum-oknum yang menodai jabatan yang mulia. Itu sebabnya Yesus mengatakan secara jabatan mereka duduk di kursi Musa. Memiliki otoritas yang patut dihormati. Ya. Jadi ada oknum-oknum yang menyalahgunakan tentang posisi atau jabatan ini dalam kehidupan mereka. Di dalam ayat yang ketiga, saudara, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Kita dapat melihat dalam bagian ayat ini bahwasanya Tuhan Yesus Kristus menegaskan bahwa mereka mengenai ajaran mereka sehubungan dengan hukum Musa, maka mereka harus diikuti dan dituruti. Artinya kebenaran firman Allah yang mereka ajarkan harus diikuti dan dilakukan. Nah, ada satu hal yang boleh kita belajar dari ahli-ahli Taurat, di mana kesediaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam mempelajari tentang hukum Musa secara serius harus diikuti loh, saudara. Jadi mereka sungguh-sungguh untuk belajar. Hal inilah yang kita ikuti. Kesungguhan mereka belajar. Kesungguhan mereka untuk meneliti sesuatu. Ketekunan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam menjelaskan tentang hukum Musa itu harus diikuti setiap orang percaya pada Tuhan. Tetapi bukan perilaku mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Artinya bahwa mereka begitu lihai mengajarkan sesuatu hal kepada orang lain tetapi tidak mampu untuk melakukannya. Bahkan di dalam Alkitab kita itu sebenarnya mereka itu di dalam tindakan mereka itu sebenarnya penuh dengan intrik dan kemunafikan. Nah, kalau mereka dalam mempersiapkan diri mereka tadi, di dalam ketekunan mereka untuk mempersiapkan sesuatu hal atau untuk meneliti sesuatu Alkitab, maka itu adalah harus diikuti. Tapi perilaku mereka yang penuh dengan intrik dan kemunafikan, itulah yang tidak boleh diikuti atau dijauhkan. Artinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa mereka menafsirkan Taurat Musa sedemikian rupa sehingga orang yang mau taat menanggung tuntutan yang begitu berat untuk melayani Allah. Namun, para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sendiri tidak mengambil bagian dalam aktivitas yang sangat melelahkan itu. Jadi mereka mengajarkan sedemikian jelimetnya kepada para pengikutnya, tetapi mereka sendiri, saudara, tidak mau mengambil bagian di dalam, tidak mau melakukannya. Tadi Tuhan Yesus Kristus mengatakan ajaran mereka patut dituruti, tetapi tingkah laku mereka jangan. Itu di dalam ayat yang ketiga. Kritik Tuhan Yesus Kristus ini harus dilihat sebagai kritik yang sehat sebenarnya ya. Yang bisa diberlakukan kepada orang-orang yang melayani di berbagai lembaga pelayanan dengan jabatan-jabatannya. Jadi seharusnya kita tidak menjadi anti hal ini, tetapi justru kita hal ini menganggap suatu kritik yang sehat kalau kita aplikasikan zaman sekarang ini. Terutama bagi para pemimpin-pemimpin agama, guru-guru agama, bahkan juga
setiap orang Kristen. Saudaraku, apa yang saja yang kritik Tuhan kita Yesus Kristus terhadap oknum pemuka agama Yahudi tadi? Pertama, mereka tidak mempraktekkan apa yang mereka khotbahkan atau mereka ajarkan atau yang mereka sampaikan. Itu di dalam ayat yang ketiga, yaitu mereka munafik. Itu yang dikecam oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kemunafikan mereka. Kedua, mereka tidak bersedia melakukan apa yang mereka perintahkan kepada para pengikutnya. Jadi mereka bisa ngomong, tetapi mereka tidak bisa melakukan. Dan itu dicatat di dalam ayatnya yang keempat. Ayat yang keempat mengatakan demikian. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Artinya mereka sendiri menolak untuk melakukannya. Bahkan hal yang paling sederhana mereka tidak mau melakukannya. Jadi saudara, mereka menafsirkan hukum Taurat justru untuk mencari celah agar mereka lolos dari segala tuntutan-tuntutan yang sangat berat. Jadi mereka membuat supaya mereka bisa lolos atau bisa mencari celah supaya mereka lolos dari tuntutan-tuntutan yang berat itu. Jadi hal ini sangat bisa atau sangat mungkin bisa terjadi kepada kita saat ini, saudara. Kita bisa saja piawai lihat untuk mengajar, termasuk saya, saudara. Jikalau tidak mawas diri, jikalau tidak hati-hati. Piawai atau lihai untuk mengajar. Namun apa yang kita ajarkan tidak mampu untuk kita lakukan. Yang kita ajarkan hanya untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang saleh, orang yang hebat. Bahkan kebenaran yang kita ajarkan hanya untuk melegitimasi segala keinginan kita, keegoan kita, atau yang menguntungkan diri kita sendiri. Dan lebih celakanya lagi, mereka mempertontonkan diri sebagai orang yang saleh dan orang yang beragama. Kelihatannya seperti orang yang saleh. Itu sebabnya di dalam ayat yang kelima, mereka senang menonjolkan diri. Sangat jelas di sana pelayanan mereka bermotivasikan kepentingan diri sendiri. Dapat dikatakan bahwa pelayanan mereka adalah hanya untuk mencari pujian dan mempertontonkan dirinya sebagai orang seperti orang yang saleh. Dan endingnya atau ujung-ujungnya atau akhirnya mencuri kemuliaan Allah. Itu sebabnya di dalam ayat yang kelima, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Coba kita lihat, mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Yaitu supaya apa? Supaya kelihatan atau menarik perhatian, supaya bisa dihormati banyak orang. Itu saja yang menjadi tujuan mereka, saudara. Jangan sampai hal ini terjadi di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya, terutama bagi pemimpin-pemimpin rohani yang hanya menampilkan atau menonjolkan diri kita, atau hanya senantiasa mengharapkan pujian dari orang lain. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-6 mereka berkata, mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Coba bayangkan tadi ya, kesukaan mereka itu hanya mencari pujian.
Kalau bahasa kerennya zaman sekarang ini adalah gila hormat. Ya. Kalau umpamanya nggak dihormati, bisa tersinggung loh, saudara. Bisa marah. Ya. Jadi saudaraku, dalam ayat 8, ayat 6, 7, dan 8 secara khusus saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia melanjutkan tadi mengatakan, suka dipanggil Rabi. Di dalam ayat yang ke-8, tetapi janganlah kamu disebut Rabi, karena hanya satu Rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Ayat 8 ini menunjukkan Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Rabi yang sejati, tidak ada Rabi yang lain. Ya, satu-satunya Rabi yang sejati, yaitu Mesias, yaitu Kristus Tuhan. Sedangkan semua orang Kristen atau semua orang percaya adalah saudara, sama di hadapan Tuhan. Jadi sangat jelas ini, tidak ada Rabi yang sejati kecuali Kristus. Dia adalah Mesias. Maka dilanjutkan di dalam ayat yang ke-9, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Artinya saudara, di dalam ayat yang ke-9 menunjukkan hanya ada satu Bapa. Bapa yang di surga, yang telah mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Bapa yang mengasihi semua manusia. Bapa yang menjadi sumber segala-galanya. Ayat yang ke-10 dia melanjutkan, janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Di sini kita melihat di dalam ayat 10 ini menunjukkan bahwa hanya ada satu pemimpin, yaitu Mesias. Kalau umpamanya bisa kita melihat itu, bahwa Kristus adalah menjadi kepala, dan semua jemaat Tuhan jemaat adalah anggota tubuh. Kristus jadi kepala yang memimpin, dan harus anggota-anggota tubuh itu harus satu di dalamnya. Jadi pemimpin yaitu Mesias. Tidak ada yang lain, tidak ada kepala-kepala yang lain. Jikalau ada kepala-kepala yang lain, maka itu adalah terjadi sesuatu kekacauan. Yang lain harus tunduk kepada Kristus. Karena segala sesuatu bersumber dari kepala. Segala rangsangan itu bersumber dari kepala, sang pemimpin, yaitu Mesias. Jadi sumbernya itu Mesias yang akan memimpin. Jadi saudara, penekanan di dalam ayat 8-10 ini adalah kemuliaan hanya boleh diberikan kepada Allah. Kita tidak boleh mengurangi kemuliaan Allah dengan memberikannya kepada manusia. Tidak boleh. Nah, kita melihat tadi saudara, apa yang menjadi kritik daripada Tuhan kita Yesus Kristus, mereka suka menerima penghormatan dari orang dan senang menempatkan gelar-gelar yang besar seperti Rabi tadi di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat ke-10. Dengan kata lain, mereka gila hormat dan merampas kemuliaan Tuhan, sang empunya pelayanan itu sendiri. Ya, ini kontras ya. Yang meninggikan diri, mereka meninggikan diri mereka menonjolkan, mereka
pingin dihormati, dihargai. Maka Tuhan kita Yesus Kristus menegur, mengingatkan kembali saudara di dalam ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Dia mengatakan demikian. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, coba bayangkan orang-orang munafik tadi sukanya disanjung, dihormati ya, gila hormat. Kontras dengan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam ayat yang ke-12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bisa kita lihat di sini tentang apa di sini sebenarnya, tentang pelayanan mereka, saudara, motivasi di dalam pelayanan mereka. Mereka meninggikan diri, kontras dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus justru sebaliknya, untuk merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Seperti halnya Kristus dari surga turun ke dalam dunia yang penuh dengan cacat celah ini. Maka dia mengambil rupa seorang hamba. Ya, kontras ya, yang satu meninggikan dirinya setinggi-tingginya, tetapi justru sebaliknya. Dari surga merendahkan dirinya, baru setelah merendahkan sampai yang paling terendah. Justru ketika dia paling terendah akan ditinggikan setinggi-tingginya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kecaman Tuhan kita Yesus Kristus kepada pemuka-pemuka agama Yahudi ini menggunakan di dalam ayat yang ke-13, celakalah. Di dalam ayatnya yang ke-13, saya bacakan buat Bapak Ibu. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ayat 14, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang-orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celaka artinya sungguh mengerikan, sungguh berat hukumannya. Sekali lagi Bapak Ibu, celaka memiliki arti bahwa sungguh mengerikan apa yang diperoleh oleh orang-orang yang munafik tadi. Sungguh mengerikan tentang hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang munafik tadi. Nah, ketika Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan tentang celakalah, itu sebenarnya dia mengharapkan setiap orang pendengarnya untuk mereka bertobat dari segala kemunafikan, kepalsuan dalam hidup mereka. Jadi di sini kita melihat saudara bahwa mereka dikecam keras karena kemunafikan mereka. Tindakan mereka menyimpang dari hukum Allah. Seharusnya hukum Allah menjadi kunci yang mereka pegang untuk menjaga kerajaan surga. Namun mereka justru menyalahgunakan kunci tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan dengan demikian menghalangi orang-orang untuk masuk ke dalamnya. Dan itu
disebutkan atau disampaikan di dalam ayat yang ke-13 tadi. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Jadi saudara, dengan kedok kesalehan tadi, mereka memeras para janda tadi, mengambil segala keuntungan kepada orang-orang yang sudah mempercayai mereka atau pengikut mereka. Mereka mengambil keuntungan dari orang-orang yang lemah, yang mempercayai mereka, dan yang semestinya mereka membantu orang-orang lemah tadi. Tapi justru sebaliknya, mereka mengambil keuntungan dari semuanya itu. Semangat misi mereka mempertobatkan orang pada kefarisian yang legalistik. Dan itu disampaikan di dalam ayatnya yang ke-15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Saudara, sekali lagi semangat misi mereka mempertobatkan seseorang pada kefarisian mereka. Sehingga orang yang mengikuti mereka akhirnya menjadi fanatik dan yang membawa kepada celaka atau kebinasaan. Alkitab mengatakan tadi bahwasanya tentunya para pengikut-pengikutnya dengan semangat legalistik, orang yang mengikut mereka tentunya mereka tidak tahu banyak hal sebenarnya. Hanya mereka mempercayai apa yang disampaikan oleh ahli-ahli Taurat tadi dan orang-orang Farisi tadi. Itu sebabnya para pengikut mereka itu juga akan mengalami hal yang sama. Petobat baru itu atau pengikut mereka itu lebih jahat dari guru mereka. Ini suatu teguran tajam untuk mengatakan bahwa mereka begitu sesuai untuk menjadi penghuni tempat penyiksaan, saudara. Mestinya hati sedih ketika melihat orang-orang demikian, saudara. Hal ini sangat memilukan bagi orang yang sebenarnya memiliki ketertarikan tertentu pada wahyu Allah di Alkitab. Dan orang Farisi yang seharusnya memimpin petobat baru itu lebih memahami karya Allah bagi mereka. Ya, seharusnya dituntun mereka untuk lebih mengenal Allah sehingga boleh mereka bertanggung jawab. Di dalam ayatnya yang ke-16 berkata demikian. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Saudaraku, seruan celaka yang dipersingkat di ayat ini, saudara, mengecam pemimpin-pemimpin buta tadi.
Tuhan Yesus Kristus pernah memakai julukan ini untuk menyebut orang Farisi yang tersinggung dengan ajarannya, saudara. Nah, pada kesempatan itu Yesus mengingatkan bahwa jika orang buta menuntun orang buta, keduanya pasti jatuh di dalam lubang. Ya, gambaran ini saudara, bagaimana mungkin ya orang buta menuntun orang buta. Kalau umpamanya hal itu bisa terjadi, pasti akan terjun di dalam lubang, saudara. Akan mengalami celaka. Dan Tuhan kita Yesus Kristus memberikan satu contoh spesifik dari kebutaan orang Farisi, yaitu apa? Yaitu dalam hal sumpah. Dalam khotbah di bukit hal itu, saudara, Tuhan Yesus tidak mendukung praktek ini, saudara. Yesus mengajar para muridnya untuk selalu mengatakan kebenaran sehingga ucapan mereka tidak perlu didukung sumpah. Jadi bisa kita melihat hal ini, saudara, ya. Mereka bersumpah demi bait suci. Hal-hal yang lain, saudara, di dalam ayat yang ke-17, hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Selain mereka dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus buta, Yesus menambahkan orang Farisi dan ahli Taurat itu bodoh. Kedua kecaman ini sangat tepat di sini, saudara. Tidak mengada-ada. Karena memang dia adalah Allah. Dan kita melihat di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seakan-akan mereka tadi bersumpah demi bait suci. Bahkan juga di sini dikatakan mereka juga bersumpah dengan alat-alat yang ada di bait Allah sebenarnya. Seakan-akan mereka membuat perbedaan seperti ini, sama dengan buta dan bodoh sebenarnya. Mereka membuat perbedaan. Di mana mereka memperlakukan sumpah atas bait suci secara berbeda. Nah, ini seakan-akan mereka membedakan. Tapi sekali lagi tujuan mereka seakan-akan bisa mereka melarikan diri dari ikrar apapun dengan cara bermain-main. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka dengan tegas, Yesus menunjukkan perbedaan ini tidak logis. Emas pada dirinya sendiri bukanlah benda yang sakral, tidak. Tidak ada alasan untuk menganggap sumpah atas emas. Yang dimiliki. Tidak ada keabsahan, tidak ada yang istimewa. Emas bait suci memang berbeda dari emas-emas biasa. Karena telah diletakkan di tempat kudus, karena telah melayani Allah. Bait suci itulah yang membuat perbedaan, bukan emas itu sendiri, bukan. Jadi sangat jelas di sini, saudara. Kalau umpamanya bahasa sederhananya itu sebenarnya seakan-akan melegitimasi tentang pernyataan mereka di tengah-tengah kebutaan dan kebodohan mereka. Dengan apa? Dengan barang-barang yang ada. Bahkan lebih lanjut, mereka bersumpah demi mezbah. Di dalam ayat yang ke-18. Sumpahmu itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Sekali lagi Tuhan menegur mereka
Tuhan Yesus juga menyerang perbedaan antara bersumpah demi mezbah dan demi persembahan di atas altar. Walaupun sebenarnya perbedaan ini sulit dijelaskan, tetapi tidak perlu heran jika orang-orang seperti Farisi tadi akan sanggup membuat perbedaan itu. Bersumpah demi mezbah dianggap tidak berarti dan tidak mengikat, tetapi bersumpah demi persembahan di atas mezbah dianggap mengikat. Sekali lagi Tuhan Yesus menunjukkan kekeliruan mereka, penalaran orang-orang Farisi yang keliru. Mezbah yang seharusnya menguduskan persembahan seharusnya lebih besar dari persembahan yang dikuduskan. Yesus meruntuhkan argumentasi mereka dan berkata bahwa sumpah demi mezbah sama dengan bersumpah bagi semua yang ada di atasnya. Jadi saudara, justru hal itu seakan-akan mereka itu sebenarnya bersilat kata sebenarnya. Memainkan kata atau memainkan kalimat. Tapi bagaimanapun manusia memainkan kata seakan-akan kata-kata itu indah dan melegitimasi setiap pernyataan kita, seakan-akan benar, tetapi sekali lagi yang kelihatan akan kemunafikan, kepalsuan dan kebohongan. Di dalam ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-22, Yesus melanjutkan dengan kecaman serupa yang meruntuhkan argumentasi bahwa sumpah demi bait suci tidak memadai. Bersumpah demi bait suci berarti bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Bait suci menjadi bait suci karena Allah yang disembah tinggal di dalamnya. Tidak ada Allah berarti tidak ada bait suci. Karena itu orang tidak bisa mengklaim sumpahnya tidak mengikat. Karena ikrar pada bait suci dan bukannya pada Allah sendiri. Jadi bersumpah demi bait suci berarti bersumpah demi Allah. Bait suci itu bukanlah bait suci jika Allah tidak memilih untuk tinggal di dalamnya. Serupa halnya bersumpah demi surga. Bagi orang Yahudi, saudara, bersumpah demi surga tidak mengikat. Namun Yesus menunjukkan perbedaan ini dibuat-buat. Bersumpah demi surga berarti bersumpah demi tata Allah. Dan juga demi Dia yang bersemayam atasnya. Orang tidak bisa menghindari kekuatan sumpah mereka dengan cara memakai kosakata yang meskipun terdengar mengesankan, tapi bukan kata yang tepat untuk mengesankan sumpahnya. Saudaraku, hal ini bisa jadi berlaku dalam pengadilan manusia, tapi tidak berhasil dalam pengadilan Allah. Tentu para pengikut Yesus tidak perlu bersumpah sama sekali, kecuali di pengadilan bisa bersumpah. Yesus menegaskan kepada mereka untuk selalu menyatakan kebenaran. Itu sebenarnya satu-satunya. Yang penting, Kristus sedang mengajarkan untuk menyatakan tentang kebenaran. Kalau kita melihat sebenarnya, di dalam Alkitab kita tadi sebenarnya, memang keinginan mereka hanya untuk meraup keuntungan dari segala sesuatu sumpah yang mereka sampaikan itu. Hanya melegitimasi tentang kepalsuan dan kemunafikan mereka sebenarnya. Sekali lagi saudara, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi juga membuat peraturan sumpah bagi orang Yahudi. Mereka membedakan sumpah yang mengikat dan sumpah yang tidak mengikat. Mereka lebih menghargai emas dari bait suci dan persembahan dari mezbah. Karena emas dan persembahan menjadi sesuatu yang bisa dijadikan pegangan.
Jika bersumpah demi bait suci dan mezbah, kelihatannya kurang terjamin, saudara ya. Karena setiap orang dapat bersumpah seenaknya saja. Sehingga Tuhan kita Yesus Kristus menegur dengan keras tindakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan sindiran, "Hai pemimpin-pemimpin buta." Tuhan Yesus menghendaki kita untuk selalu berkata jujur tanpa harus terikat oleh apapun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi saudara, di dalam ayat yang ke-20 sampai 22, Tuhan Yesus meluruskan kembali pemikiran mereka kepada sumber yang sebenarnya. Barang siapa bersumpah demi sorga, bersumpah demi tata Allah dan juga Dia yang bersemayam di atasnya, semuanya bersumber atau berpusat kepada Allah. Dalam ayat ini bukan berarti Tuhan Yesus mengajak kita untuk bersumpah, tetapi menyadarkan kita untuk menjaga kekudusan nama Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang penting di sini bukan pada sumpahnya, tetapi menjaga kekudusan nama Tuhan. Oleh karena itu sebenarnya melalui firman Tuhan yang boleh kita renungkan saat ini melalui Bible study atau pendalaman Alkitab, untuk mengajak kita untuk boleh kita bertobat sebenarnya. Bertobat dan percaya kepada Mesias yang adalah Allah yang dari sorga datang ke dalam dunia ini menghampiri kita, orang-orang yang berdosa. Bukan sekedar menghampiri kita, tetapi juga Dia merelakan dirinya, merendahkan dirinya, bahkan mati di atas kayu salib. Dikuburkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit di antara orang mati. Lalu naik ke surga. Dan Dia akan datang kembali yang kedua kali, yang menjadi raja di atas segala raja dan hakim yang adil. Oleh karena itu, mari buka hati kita supaya boleh kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam hidup kita. Percayalah, kita akan menikmati kelepasan belenggu maut yang membinasakan itu. Dan bertanggung jawablah di dalam hidup kita hari demi hari. Layaknya seperti anak-anak Allah atau warga kerajaan sorga. Hiduplah layaknya seperti warga kerajaan sorga di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami pelajari. Tuhan, tolonglah kami, biarlah firman-Mu terus bergema di dalam hati kami, dan kuasa Roh Kudus yang juga memberikan pengertian, pencerahan kepada kami lebih lanjut ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami. Jadikanlah kami saksi-saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kami, sehingga nama-Mu diagungkan, dipermuliakan lewat kehidupan kami yang singkat dan terbatas ini. Jadikanlah kami ya Tuhan surat-surat atau Injil yang terbuka bagi siapapun melalui hidup kami yang terbatas ini. Dan kami percaya Roh Kuduslah yang akan menolong dan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Seterusnya kami serahkan kepada Bapak Penatua Linda Haryanto.